Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 SYAE dari kelompok 7 dengan studi kasus pengalaman pengguna untuk perawatan hewan dan konsumsi produk hewan berkelanjutan dengan menggunakan tahap empati dan juga define serta analisis kompetitor. Saya Haya Nuriski. Saya Midoriansyah. Dan saya Wan Rania sama Fizati. Jadi untuk pada tahap empati kali ini kami menggunakan tools S5Y, yang dimana untuk pertanyaan pertama itu adalah mengapa Anda membutuhkan solusi hewan yang cepat dan terintegrasi. Jawaban daripada para interviewer yang sudah kami interview itu kami rangkum itu karena kebutuhan mereka yang sering mendadak seperti hewan sakit, terus menemukan hewan terlantar dan membutuhkan informasi yang cepat. Lalu pertanyaan kedua, mengapa situasinya terasa mendesak? Itu karena kondisi hewan bisa berubah cepat dan keputusan yang terlambat bisa berakibatkan fatal. Lalu yang pertanyaan ketiga, mengapa sulit mendapatkan bantuan atau informasi tepat waktu? Itu karena jawaban dari mereka karena dokter hewan, marketplace, terus edukasi dan komunitas yang terpisah-pisah. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa layanan tersebut tidak mudah ditemukan? Itu karena tidak ada sistem terpusat yang menghubungkan semuanya dalam satu tempat. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, mengapa belum ada aplikasi yang mengintegrasikan semua kebutuhan hewan? Itu karena masing-masing layanan dia berjalan sendiri. Seperti klinik berfokus kepada medis, pet shop fokus barang, lalu komunitas fokus rescue, dan tidak ada yang menyatukannya. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan tools Empathy Map. Nah, pada Empathy Map ini bagian thinking and feeling kami udah merangkup dari semua jawaban interviewer. Seperti pertama saat melihat hewan kesakitan ataupun berubah perilaku dengan mengatakan seperti ini. Kemudian saat bingung menilai situasi seperti ini. Dan juga ketika merasakan ragu seperti ini, dan ketika frustasi mengatakan seperti ini, berharap saat ingin belajar, fokus pada efisiensi, dan juga saat kondisi mendesak. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada bagian hearing. Nah, dari hearing ini seperti teman mengatakan ini, kemudian komunitas, orang lain yang mengatakan, peringatan, saran umum, dan juga keluhan orang, serta pengingat. Lalu selanjutnya para interviewer juga melihat seperti banyak platform yang terpisah untuk dokter, marketplace, dan juga edukasi. Lalu hewan peliharaan yang kadang sakit mendadak tanpa ada tanda. Lalu hewan liar yang terlantar, butuh pertolongan di jalan. Lalu ada konten edukasi yang terlalu teknis buat pemula, dan dokter hewan yang tidak selalu cepat merespon. Lalu selanjutnya untuk saying dan doing dari para interviewer saying seperti selanjutnya mereka doing seperti mencari dokter hewan lewat Google Maps atau IG, lalu membandingkan produk hewan yang di banyak tempat sebelum membeli. Selanjutnya menonton video atau membaca artikel untuk memastikan kondisi hewan tersebut, dan bertanya ke komunitas rescue saat melihat hewan liar atau yang terlantar. Selanjutnya, pada para pengguna merasa panik ketika hewan sakit atau berubah perilaku, sulit mencari dokter hewan cepat, terutama saat darurat. Layanan terpisah sehingga membuang-buang energi dan waktu. Informasi kesehatan tidak terkurasi dan membingungkan. Takut salah ambil keputusan. Resiko bertemu hewan eksotis tanpa panduan kesehatan. Stres dan kewalahan menolong hewan di jalanan. Marketplace terlalu banyak pilihan sehingga membuat bingung. Respon dokter atau komunitas tidak menentu, dan kesulitan membedakan informasi yang valid dan tidak valid. Pada bagian gains yang diharapkan oleh orang yang kami interview ialah akses dokter hewan cepat dan profesional kapan saja, informasi kesehatan dan perilaku hewan akurat dan mudah dipahami, panduan pemula sampai tingkat ahli pada satu tempat, bantuan keselamatan untuk hewan liar dan eksotis, rasa aman dan tenang dalam situasi tidak pasti, emotional support dan jawaban yang menenangkan, dan pengalaman merawat hewan lebih efisien dan tidak melelahkan.
Selanjutnya, untuk tools selanjutnya kami menggunakan persona. Di sini hasil dari interview kami mendapatkan 3 persona. Yang pertama itu ada the caretaker. Jadi the caretaker ini ia adalah mahasiswa yang sangat sensitif terhadap kondisi hewan. Dia mudah panik jika hewan itu sakit atau terlihat berbeda dari biasanya. Dan juga dia sering menolong hewan di jalanan yang terlantar, dan juga dia peduli, teliti, tetapi dia sering kewalahan karena semua layanan hewan terpisah dan tidak terintegrasi. Selanjutnya, untuk jobs to be done-nya itu adalah when kebutuhan hewan habis, I want to membeli makanan, pasir, dan obat hewan dalam satu tempat, so I can menghemat waktu tanpa pindah-pindah aplikasi. Selanjutnya, untuk use case atau application skenario-nya, jadi yang pertama itu saat hewan terlihat lemas, si persona ini, the caretaker ini, langsung membuka aplikasi untuk konsultasi dokter hewan secara cepat dan mengirim foto atau video gejalanya. Yang kedua itu saat makanan atau pasirnya habis, persona ini, the caretaker ini, membeli kebutuhan hewan langsung dari satu marketplace tanpa pindah aplikasi. Ketiga itu ketika menemukan kucing yang terlantar atau hewan yang terlantar, persona ini membuka fitur rescue untuk mencari panduan P3H atau pertolongan pertama dan menghubungi komunitas tersebut terdekat. Lalu yang keempat itu ketika bingung apakah kondisi hewan darurat, persona ini membaca artikel medis terverifikasi dalam aplikasi. Selanjutnya ada problems atau pains-nya. Yang pertama itu ia panik saat hewan sakit mendadak dan sulit menilai kondisi. Yang kedua, sulit menemukan dokter hewan yang cepat merespon, terutama pada malam hari. Dan yang ketiga, harus membuka banyak aplikasi untuk membeli kebutuhan hewan. Yang keempat, informasi medis online sering tidak jelas atau membingungkan. Yang kelima itu proses penanganan darurat memakan waktu dan juga melelahkan. Selanjutnya untuk gains-nya itu akses dokter hewan cepat dan juga mudah, lalu informasi medis akurat dan mudah dipahami, lalu semua kebutuhan hewan tersedia dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada rasa panik berkurang karena ada panduan yang jelas, dan yang terakhir perawatan hewan menjadi lebih efisien dan terarah. Selanjutnya, siapa saja sih influencer dari persona ini? Yang pertama itu ada dokter hewan yang pernah menangani hewannya. Lalu ada teman sesama pecinta hewannya juga, dan juga komunitas rescue-nya. Dan yang ketiga ada konten edukasi hewan di media sosial. Apa saja trends dari persona ini? Yang pertama itu yang dibutuhkan untuk kedepannya. Yang pertama itu ada kebutuhan layanan dokter hewan cepat dan online semakin meningkat. Lalu ada tren marketplace hewan yang lengkap dan terintegrasi. Lalu ada edukasi hewan makin mudah diakses lewat media sosial, dan komunitas rescue berkembang pesat dan aktif di platform digital. Nah, selanjutnya pada persona yang kedua ini kami beri lebar dengan The Companion Seeker. Nah, The Companion Seeker ini adalah seseorang yang sangat terikat secara emosional dengan hewan peliharaannya. Bahkan dia ini menganggap bukan hanya sekedar hewan peliharaan, tetapi dia juga menganggap seperti anaknya sendiri. Nah, ia ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil yang ada pada hewannya dan juga dengan perilaku hewannya. Nah, ketika dia melihat hewan tersebut kurang makan ataupun menunjukkan hal yang berbeda dari biasanya, The Companion Seeker ini langsung panik dan juga cemas. Jadi dia ingin memberikan yang terbaik untuk hewan peliharaannya, tetapi dia sangat bingung harus melakukan apa. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu jobs to be done-nya. When saya bingung apakah kondisi hewan darurat ataupun tidak, I want to memiliki panduan gejala yang ada pada hewan yang jelas, so I can mengambil langkah yang tepat tanpa overthinking. Yang ketiga itu ada
use case ataupun application skenario-nya. Itu ada 5. Yang pertama, saat melihat hewannya kurang makan, Rani ini menggunakan fitur pengecekan gejala untuk memastikan apakah kondisi hewan itu darurat ataupun enggak. Yang kedua, itu ada ketika kuliah ataupun bepergian, ia memantau hewan melalui kamera real time di aplikasinya. Yang ketiga, itu jika ia merasa panik, maka ia langsung membuka konsultasi cepat agar mendapat jawaban dan menenangkan dari tenaga profesional. Yang keempat, itu saat mendapat informasi berbeda di internet ataupun di website lainnya, ia mengandalkan panduan terstruktur untuk memahami kondisi hewan yang dirasakannya. Yang kelima, itu jika hewannya sakit ringan, si persona mengikuti langkah-langkah perawatan yang awal yang mudah dipahami. Yang keempat, itu ada pains-nya. Yang pertama, pains-nya ini mudah panik ketika hewan itu menunjukkan perubahan kecil yang ada. Yang kedua, itu sulit membedakan kondisi ini darurat ataupun tidak darurat. Yang ketiga, itu perasaan takut kehilangan hewan yang sehingga membuat si persona ini stres. Yang keempat, informasi online itu terlalu umum dan secara meluas dan juga tidak ada yang bisa menenangkannya. Yang kelima, itu tidak ada monitoring yang jelas saat ia berada jauh dari rumah. Kemudian yang kelima, itu ada gains-nya ini ada beberapa. Yang pertama, itu merasa lebih tenang karena mendapat penjelasan yang cepat dan juga terpercaya. Yang kedua, itu hubungan emosionalnya dengan hewan itu lebih stabil. Yang ketiga, itu dapat memantau hewan dari jauh sehingga si persona ini merasa aman karena sudah dipantau. Yang keempat, itu tahu langkah yang benar tanpa harus overthinking. Yang kelima ataupun yang terakhir, itu keputusan yang diambil itu lebih tepat dan karena sangat dibantu dengan adanya panduan gejala. Kemudian itu yang ketujuh, yang menginfluence si persona itu apa aja. Yang pertama, itu ada teman-teman dekatnya yang juga memiliki hewan. Yang kedua, itu dokter hewan ataupun konsultasinya yang secara online. Yang ketiga, itu komunitas pencinta hewan yang suportif. Yang keempat, itu konten edukasi ringan tentang kesehatan dari hewan-hewan lainnya. Yang terakhir, itu ada trends itu untuk di masa depannya. Ya, itu ada beberapa. Yang pertama, semakin banyak aplikasi dan konten yang fokus pada parenting untuk hewan. Yang kedua, itu ada meningkatnya fitur real time pet monitoring seperti adanya kamera, sensor dan juga tracker. Nah, yang ketiga, itu banyaknya edukasi populer tentang emotional bonding antara hewan dan juga manusia. Manusia ini bisa itu orang lain ataupun si yang punya hewan. Yang keempat, itu ada tren konsultasi hewan online yang sedang naik. Persona yang ketiga ialah The Rescuer. Ia adalah seorang yang sangat peka terhadap hewan jalanan dan tidak ragu mengambil tindakan ketika melihat orang terluka atau terlantar. Ia terbiasa berhenti di tengah jalan, mengangkat hewan yang butuh bantuan dan bahkan membawa pulang hewan tersebut untuk dirawat sementara. Ia sering berada dalam situasi darurat dan harus membuat keputusan cepat, tetapi keterbatasan akses dokter hewan, klinik 24 jam, alat first aid, transportasi, dan bantuan relawan membuat dirinya sering kewalahan. Walaupun kuat secara mental, proses rescue ini sangat menguras emosi, waktu, dan biaya. Namun, semangat menolong dan menjadi prioritas utamanya. Terus bidannya, when saya menemukan hewan yang terluka di jalan, I want to mendapatkan akses bantuan medis darurat dengan cepat, so I can menyelamatkan hewan tanpa membuang waktu penting. Use case atau aplikasi skenario-nya: 1. Ketika melihat hewan tertabrak, ia membuka fitur darurat 24 jam dan mencari klinik atau dokter hewan terdekat. 2. Saat menemukan hewan agresif karena trauma, ia menggunakan panduan first aid untuk menanganinya dengan aman. 3. Jika butuh transportasi atau foster, ia menghubungi volunteer melalui sistem terintegrasi. 4. Dalam kasus membutuhkan dana cepat, ia membuka fitur donasi untuk rescue. 5. Setelah penanganan, ia bisa melaporkan status hewan agar komunitas bisa membantu follow up. Selanjutnya, poinnya ialah: 1. Klinik hewan sering tutup atau jauh dari lokasi. 2. Tidak tahu prosedur first aid yang benar. 3. Sulit koordinasi dengan komunitas ketika darurat. 4. Resiko digigit atau diserang hewan panik. 5. Kewalahan secara emosi, fisik, waktu, dan finansial. 6. Tidak ada platform rescue terintegrasi. Gates-nya ialah: 1.
1. Akses layanan darurat 24 jam. 2. Panduan first aid yang jelas dan aman. 3. Jaringan komunitas yang lebih terkoordinasi. 4. Bantuan cepat dari volunteer dan klinik. 5. Proses rescue lebih efisien dan minim stres. 6. Lebih banyak hewan terselamatkan. Kemudian influencer dari si persona ialah 1. Komunitas rescue lokal. 2. Dokter hewan dan tenaga medis lapangan. 3. Aktivis kesejahteraan hewan. 4. Konten edukasi penyelamatan hewan dari media sosial. 5. Relawan senior berpengalaman di bidang rescue. Ini ialah 1. Peningkatan kampanye penyelamatan hewan di sosial media. 2. Maraknya volunteer rescue yang bekerja secara independen. 3. Tren donasi digital untuk menyelamatkan hewan. 4. Semakin banyak orang menggunakan aplikasi untuk melaporkan hewan terlantar. 5. Kesadaran publik makin tinggi tentang animal welfare. Nah, selanjutnya kami ada analisis kompetitor. Kompetitor kami itu ada 3. Yang pertama itu ada Halodoc, kemudian Alodokter, dan juga Klikdokter. Yang pertama itu ada Halodoc. Halodoc ialah aplikasi kesehatan yang menyediakan layanan konsultasi dokter, pembelian obat, dan dukungan medis digital. Strengths dari Halodoc ini ialah memiliki reputasi brand kuat yang kredibel, pelayanan profesional dengan standar jelas, respon cepat dan mudah digunakan, basis pengguna besar dan loyal. Weakness dari Halodoc ialah fokus layanan hanya pada manusia, belum menjaga sektor hewan. Biaya layanan relatif tinggi bagi sebagian orang, dan kurang menyediakan edukasi mendalam bagi pemula. Opportunitiesnya ialah masuk ke pasar kesehatan hewan yang masih minim kompetitor besar, menguatkan edukasi kesehatan sebagai nilai tambah, membentuk kerjasama dengan klinik hewan lokal. Threats-nya, persaingan ketat dengan aplikasi kesehatan besar lainnya. Jika kompetitor masuk ke sektor hewan yang lebih dulu, Halodoc suruh menyusul. Risiko pengguna pindah ke aplikasi yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada kompetitor dari Alodokter. Alodokter ini adalah aplikasi yang menyediakan artikel kesehatan, informasi, media, dan konsultasi dokter dalam bahasa sederhana. Lalu untuk strength-nya dari Alodokter ini, informasi kesehatan terpercaya dan mudah dipahami. Lalu biaya konsultasi lebih terjangkau dan juga konten edukasi kuat dan populer bagi pemula. Selanjutnya untuk weakness-nya, dia tidak menyediakan layanan kesehatan hewan. Terus edukasi kesehatan kadang terlalu umum dan juga kurang menonjol dalam kecepatan respon konsultasi. Selanjutnya ada opportunities-nya. Di Alodokter ini mereka membuat segmen edukasi hewan untuk pemula dan juga mengembangkan layanan konsultasi hewan low cost dan menguatkan sisi editorial untuk memperluas jangkauan pembaca. Selanjutnya untuk threats-nya, jika pasar hewan membesar, Alodokter bisa tertinggal jika tidak ikut beradaptasi. Lalu pengguna bisa pindah ke aplikasi dengan layanan yang lebih terintegrasi. Nah, selain Halodoc juga Alodokter, ada juga Klikdokter. Klikdokter ini aplikasi yang dimana aplikasi kesehatan yang menyediakan artikel, media ringkas, dan juga adanya forum tanya jawab serta konsultasi dokter. Strength dari Klikdokter ini, yang pertama itu ada artikel singkat dan juga mudah dipahami. Kemudian adanya komunitas tanya jawab. Kemudian ada UI ataupun UX yang sederhana dan juga ramah untuk semua usia. Adapun weakness-nya yaitu brand awareness-nya itu tidak setinggi seperti Halodoc ataupun Alodokter. Kemudian informasinya itu kurang mendalam dan juga responsnya itu respons konsultasinya itu tidak selalu cepat ataupun stabil. Kemudian ada opportunities-nya, itu bisa memperkuat peran komunitas dan juga sebagai nilai pembedanya. Kedua itu ada memperluas konten edukasi hewan dan perawatan dasar. Yang ketiga itu ada berpotensi menjadi platform yang fokus pada interaksi pengguna. Nah, yang terakhir itu ada threats-nya. Threats-nya aplikasi lain dengan layanan lebih lengkap dan juga bisa lebih menarik pengguna pada si Klikdokter ini. Kemudian yang kedua itu kompetitornya bisa menyalip komunitas mereka dengan fitur yang lebih informatif ataupun interaktif. Yang ketiga itu jika tidak berkembang, maka si pengguna itu tetap memilih platform yang lebih besar ataupun yang lebih menarik. Nah, kemudian dengan metode Define, kami menggunakan tools Define Success. Nah, dari Define Question-nya itu, yang pertama, apa yang membuat aplikasi ini dianggap berhasil oleh para pengguna. Yang kedua, itu apa manfaat yang harus dirasakan oleh si pengguna. Yang ketiga, hasil apa yang ingin dicapai oleh Postmart sebagai produknya. Yang keempat, itu masalah utama apa yang harus benar-benar terselesaikan.
Selanjutnya untuk answernya itu yang pertama, pengguna bisa menghubungi dokter hewan dengan cepat kapan saja ketika darurat. Yang kedua, semua kebutuhan hewan tersedia di satu aplikasi dan mereka tidak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Terus informasi yang diberikan jelas, mudah dipahami dan terpercaya. Lalu keempat, proses penyelamatan hewan jalanan menjadi lebih cepat dan terorganisir. Dan yang terakhir, pengguna merasa lebih tenang dan tidak panik ketika hewan sakit lagi. Lalu masuk ke evaluate and select. 1. Integrasi sistem dengan komunitas, rescue dan cleaning untuk membantu penyelamatan hewan lebih cepat. Sistem rekomendasi produk dan langkah perawatan yang dipersonalisasi agar pengguna tidak bingung harus mulai dari mana. Komsnya ialah 1. Hewan bisa tertolong lebih cepat. 2. Pengguna merasa nyaman dan terbantu. 3. Aplikasi sering digunakan dan direkomendasikan. 4. Proses perawatan hewan jadi lebih sederhana. Selanjutnya masuk ke tools yang kami pilih, yaitu Critical Items Diagram. What is criticals? Yang pertama ialah finding from need finding. 1. Pengguna panik dan bingung saat hewan sakit. 2. Sulit menemukan dokter hewan yang cepat merespon, terutama malam hari. 3. Layanannya terpisah-pisah, harus mencari konsultasi, marketplace, dan komunitas tempat berbeda. 4. Rescue hewan lambat dan tidak terkoordinasi. 5. Banyak informasi di internet yang tidak jelas dan sulit dipahami, membuat pengguna semakin stres. 6. Tidak ada panduan darurat yang membantu mengambil langkah cepat. Finding from benchmarking. Yang pertama ialah platform kesehatan digital untuk manusia terbukti sukses karena menawarkan konsultasi cepat dan terpercaya, antarmuka, sederhana, dan layanan medis yang lengkap dalam satu aplikasi. 2. Belum ada platform serupa yang fokus pada kesehatan hewan. 3. Tidak ada aplikasi lokal yang menggabungkan layanan konsultasi dokter hewan plus marketplace kebutuhan hewan plus edukasi terverifikasi plus fitur rescue darurat dalam satu tempat. 4. Aplikasi hewan yang sudah ada pada umumnya hanya fokus pada marketplace atau komunitas penyelaman hewan dan tidak menjadi solusi menyeluruh bagi pemilik hewan peliharaan maupun rescuer. Selanjutnya ada important experience. Yang pertama itu merasa lebih tenang dan yakin saat hewan sakit. Yang kedua tidak bingung mencari pertolongan. Yang ketiga tidak perlu membuka banyak aplikasi, dan yang keempat merasa terbantu dan tidak sendirian. Yang ketiga ada important function. Yang pertama itu konsultasi dokter hewan 24 jam. Lalu ada marketplace kebutuhan hewan seperti makanan, obat, vitamin, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada edukasi dan panduan darurat, serta ada fitur komunitas rescue hewan untuk mengkoordinasi lalu lokasi klinik terdekat dan juga volunteer. Nah, kemudian yang keempat itu ada important experience dan juga functionist the future. Nah, itu yang pertama experience-nya, si pengguna ini merasa aman juga tenang serta percaya diri karena PauSmart ini menjadi tempat utama untuk mencari pertolongan saat hewan membutuhkan bantuan. Yang kedua itu function-nya, aplikasi ini menyediakan fitur-fitur konsultasi dan juga fitur konsultasi yang instan dengan para dokter hewan secara 24 jam per 7 yang dilengkapi dengan notifikasi status penanganan real time dan juga untuk meningkatkan rasa kontrol dan juga kepastian. Nah, yang kelima itu ada inti-inti dari experience, function, dan juga experience and function in the future. Pertama itu experience-nya, itu tenang dan juga tidak panik. Yang kedua percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu tidak sendirian, juga merasa didukung oleh para dokter ataupun ahlinya. Yang kedua itu ada function. Function ini pertama itu akses dokternya cepat, kemudian informasinya jelas dan juga mudah dipahami. Yang ketiga komunitasnya lebih rescue dan juga adanya bantuan. Yang ketiga itu ada experience dan juga function in the future. Yang pertama itu rekomendasi tindakan sesuai kondisi. Yang kedua itu merasa aman juga siap saat darurat. Nah, adapun juga place dan juga define how might we itu seperti ini. Baik, sekian saja progres proyek desain pengalaman pengguna kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.